Aduh, menantu kesayanganku. Hamil kok tidak memberitahu kami? Ini kan kabar gembira. Siapa yang hamil? Aduh, ini kabar baik. Tetangga semua tahu kamu hamil. Kalau sudah punya anak, masalah mahar ini. Aduh, menurutku secukupnya saja. 30 juta, angka keberuntungan. Bukankah sebelumnya sudah sepakat Mina maharnya 100 juta? Mana ada saat penjemputan pengantin, saya tiba-tiba berubah? Aduh, banyak atau sedikit uangnya. Bukankah hanya tanda niat baik? Kamu dan Kiangzi masih muda, boros pula. Sebanyak apapun maharnya, tidak akan bisa ditabung. Lebih baik ibu simpan saja, ibu tabung untuk kalian. Bagaimana bisa begitu? Kalaupun dihemat untuk digunakan nanti, seharusnya aku yang menyimpannya, kan? Aduh, waktu baiknya sebentar lagi tiba. Zenzu, kalau para tetangga nanti tidak melihat mobil menjemputmu, padahal mereka tahu kamu. Maaf, hamil duluan. Ini kan tidak baik. Hamil apa? Kalian ini memfitnah. Jika hari ini saya tidak setuju, apakah pernikahan ini tidak akan terjadi? Soal mahar, saya tidak akan berkompromi. Harus sesuai dengan yang sebelumnya disepakati. 100 juta. Selain kakakku, siapa lagi yang mau menikahimu? Kalau aku, perempuan sepertimu, gratis pun aku tidak mau. Dikasih 30 juta, sudah cukup bagus. Kamu diam. Kiangzi, katakan sesuatu. Ibu kan juga demi kebaikan kita berdua. Lagi pula, Kiangzi, kamu... Zenju, ibu tahu kamu paling berbakti. Katakanlah pernikahan hari ini. Jika tidak terjadi, kamu sendiri yang malu tidak apa-apa, tapi memalukan wajah ibumu. Baik, saya mengerti. Sekarang boleh pergi. Oh iya, Lazy juga mau menikah sebentar lagi. Ini kan kabar gembira, dua kebahagiaan sekaligus. Sebagai kakak ipar, tidakkah kamu harus menyiapkan hadiah? Memang harus disiapkan. Saya sudah membuat beberapa selimut pernikahan. Nanti saat mereka menikah, akan saya berikan kepada mereka. Aduh, itu disebut hadiah? Adik iparmu itu orang kota yang berpendidikan. Maharnya saja minta 200 juta. Ibu putuskan, mahar 200 juta ini, kamu yang bayar. Apa? Ibu, apa yang ibu bicarakan? Kiangzi, katakan sesuatu. kurasa apa yang ibu katakan masuk akal. Jenju, ibu tahu kamu yang paling pengertian. Calon istri adikmu adalah orang kota. Kamu harus sedikit menanggungnya. Mas kawin 200 juta ini. Anggap saja kamu berikan untuk adikmu dan istrinya sebagai hadiah pernikahan. Setelah dikurangi mas kawinmu 30 juta, kamu cukup beri ibu 170 juta saja. Kiangzi, katakan sesuatu. Kenapa ibu begitu pilih kasih pada adikmu? Apa maksudmu ibu dan adikku? Itu ibu kita, adik kita. Jangan ada dusta di antara kita. Kalian satu keluarga. Aku orang luar. Belum menikah saja, sudah ditindas seperti ini. Sudahlah, kalian berdua jangan bertengkar. Di hari bahagia ini, tidak baik merusak suasana. Jenzu, dengarkan nasihat orang. Coba pikirkan, sekarang kamu bantu adikmu. Nanti setelah Shaoli menikah, bukankah dia akan memperlakukanmu dengan baik? Dia kan gadis kota. Aku tidak punya uang. Tidak punya uang, tidak masalah. Bukankah kamu punya rumah kecil? Meskipun agak sederhana dan kecil. Tapi sekarang tidak ada cara lain. Balik nama saja dulu ke adikmu. Itu rumahku. Kenapa harus dibalik nama ke adikku? Aduh, jadilah orang yang berbesar hati. Kita ini satu keluarga. Apa bedanya milikmu dan milikku? Aku saja tidak mempermasalahkan. Rumahmu yang kecil. Aduh, jangan pelitlah. Cepat keluarkan sertifikat rumah. Dan yang lainnya, setelah pernikahan selesai, kita urus balik namanya. Kecuali saya mati, kalau tidak rumah saya, kalian tidak akan bisa mengambilnya. Aduh, Zenzu, kapan emosimu menjadi sebesar ini? Bahkan berani membentak ibu mertuamu. Kamu sedikit marah tidak apa-apa, tapi hati-hati dengan perutmu, bayi di dalamnya. Saya tidak hamil. Apa yang kamu bicarakan? Aduh, kehamilanmu ini, tetangga sekitar sebelumnya telah membicarakannya. Seperti dirimu, wanita yang memiliki masa lalu, hanya putraku yang mengasihanimu dan mau menikahimu. Kalau tidak percaya, coba tanyakan pada tetangga sekitar. Siapa yang mau menikahi wanita dengan reputasi sepertimu? Kalian ini memfitnah saya. Memfitnahmu. Aduh, sebelumnya kamu datang ke rumah kami dan tinggal selama beberapa jam. Bilang kamu dan Kiangzi tidak ada apa-apa. Siapa yang percaya? Jenzu, bersyukurlah. Sekarang putraku mau menikahimu. Reputasimu sudah buruk, misalnya rumahmu ini, bahkan rumah leluhurmu. Kamu gadaikan pun tidak ada yang mau. Benar, jangan mengira kakakku harus menikahimu.
Banyak gadis yang menyukai kakakku, banyak sekali. Kakakku juga. Karena hubungan kedua keluarga kita cukup baik, maka dia bersedia menerima wanita sepertimu. Sebenarnya aku kasihan pada kakakku. Dengan kondisi kakakku, sama sepertiku, mencari gadis kota. Pasti tidak masalah. Ini karena dia mengasihanimu. Jadilah orang yang tahu berterima kasih. Genju, waktu yang baik akan segera tiba. Jika kamu tidak setuju, Qiangzi juga tidak mau menikahimu. Aku pun tidak bisa membujukmu, membuat malu saja. Masih mau membiarkan ibumu yang orang tua tunggal hidup? Saya setuju. Cepat mulai pernikahannya. Saya tidak sabar. Melawanku? Kamu masih terlalu muda. Pengantin pria yang tampan ini untuk sisa hidupmu, maukah kamu menjaga pengantin wanita, menyayanginya, dan menemaninya seumur hidupmu? Saya balas nih. Pengantin wanita yang cantik ini untuk sisa hidupmu, baik dalam keadaan miskin maupun kaya, maukah kamu menemani pengantin pria seumur hidupmu? Saya tidak bersedia. Begini ceritanya, keluarga calon suami saya memfitnah saya hamil di luar nikah, belum lagi mereka juga memanfaatkan situasi dan mengancam saya untuk memberikan rumah saya kepada Wang Lei sebagai rumah pernikahan. Genju, jangan membuat keributan di sini. Ada apa? Kita bicarakan di rumah. Cepat selesaikan pernikahan ini. Selesaikan pernikahan ini di rumah. Siapapun yang mau menikah, silakan saja. Saya tidak mau menikah. Aduh, tidak adil. Keluarga Wang kami, di mana salahnya padamu? Kamu tidak punya hati nurani. Qiangzi kami begitu baik padamu. Dia tetap mau menikahimu meskipun kamu hamil di luar nikah. Kamu masih belum puas? Diam. Seperti dirimu, wanita yang tidak tahu malu. Qiangzi kami bersedia menikahimu. Itu sudah beruntung sekali bagimu. Lihatlah Lazy kami, dia itu incaran banyak wanita di kota. Ci, siapa yang mau menikahimu, keluargamu benar-benar menjijikkan. Kak Genzu, untungnya kau perlihatkan aku sisi lain dari keluarga Wang, keluarga seperti ini. Aku tidak berani menikah. Wang Lei, dengarkan baik-baik. Aku mau putus denganmu sekarang. Shaoli, jangan putuskan aku. Aku tidak bisa meninggalkanmu, Shaoli. Kau perempuan jahat. Berani-beraninya kau merusak rencana anakku. Lihat saja, aku akan mencabik mulutmu. Aduh. Astaga, menantu perempuan memukul ibu mertua. Hidup ini tidak bisa diteruskan. Qiangzi, kau masih diam saja? Cepat beri pelajaran istrimu. Memukul orang itu melanggar hukum? Kau pikirkan baik-baik. Dasar tidak berguna. Maaf semuanya, membuat kalian semua melihat hal memalukan ini. Silakan makan dan minum sepuasnya. Untuk pesta hari ini, akan kutanggung semua biayanya. Anggap saja sebagai ucapan selamat kepada keluarga Wang yang mendapatkan 2 bujangan. Untuk uang amplopnya, akan kukembalikan semuanya. Aku permisi dulu. Uangnya mana? Ibu, masalah uang mahar saya. Anak tidak tahu di untung ini, lihat apa yang kau perbuat. Tunggu kau pulang, ibu urus kau. Ada apa? Nona, Ada apa? Syuting film kah? Anda adalah nona besar keluarga Xiao. Saat lahir Anda tertukar, akhirnya kami menemukan Anda. Ini kartu hitam 1 miliar. Tuan menyiapkannya khusus untuk Anda. Kata sandinya adalah tanggal lahir Anda. Kalian baik-baik saja. Gila. Bu, Jangan panggil aku ibu. Bagaimana bisa aku melahirkan anak setidak tahu malu sepertimu Tigi?
Bukankah ini pernikahan yang bagus? Kau sendiri yang merusaknya. Bukan aku yang setuju untuk membatalkan pernikahan. Uang mahar ini tidak bisa dikembalikan. Bukan begitu, Bu. Keluarga Wang lah yang tidak masuk akal. Dia memintaku memberikan rumahku untuk Wang Lei. Pernikahan ini harus dibatalkan. Kau sendiri yang hamil di luar nikah. Kalau bukan karena itu, bagaimana mungkin aku melahirkan anak yang begitu tidak bertanggung jawab sepertimu? Ibu, aku anakmu. Orang lain tidak percaya padaku tidak apa-apa, bagaimana ibu juga tidak percaya padaku? Hubunganku dengan Wang Qiang sangat bersih, sama sekali tidak ada kehamilan sebelum menikah. Aku tidak peduli. Adikmu akan segera menikah. Calon istri adikmu sudah mengandung anak keluarga Zheng, harus segera menikahinya. Sama-sama perempuan, akulah yang tidak tahu malu. Calon menantu ibu adalah contoh yang baik, ya kan? Kau adalah anak perempuan yang menikah, air yang tertumpah. Tadinya ingin menikahkanmu dengan keluarga kaya. Sayang sekali. Memiliki gen seorang putri, tapi takdirnya seperti seorang pembantu. Gen seorang putri apa? Apa maksudnya? Aku tidak peduli, adikmu akan segera menikah. Masalah mahar. Kau yang cari jalan keluarnya. Tidak bisa, jual saja apartemenmu itu. Pernikahan adikmu yang penting. Ibu, aku juga anakmu. Urusannya penting. Urusanku tidak penting, kah? Pokoknya kukatakan padamu, keluarga Wang ini, aku tidak akan menikahinya. Pernikahan ini harus dibatalkan. Benar-benar bukan anak kandung. Tidak memikirkan adiknya. Ibu bilang apa? Tidak ada. Pokoknya uangnya sudah kuberikan pada keluarga calon istri adikmu. Masih kurang 80 juta. Sisanya besok kau lunasi. Kenapa harus aku? Kenapa harus aku? Jangan-jangan apa yang dikatakan Pak Chiao, semuanya benar. Aku benar-benar putri keluarga Chiao. 100 juta telah diterima. Dasar anak tidak tahu diuntung rumahmu. Seharusnya sudah dijual saja untuk membelikan rumah besar untuk adikmu. Kau terus merahasiakan ini dari kami? Apa kau berniat setelah menikah nanti mensubsidi keluarga mertuamu? Itu rumahku. Aku bekerja keras, menabung untuk membelinya. Kenapa harus diberikan kepada Zhen Desheng? Dia pemalas, dan kalian selalu memanjakannya. Dia hidup seperti tidak berguna. Anak perempuan tidak berguna, kau sudah tinggal dan makan di keluarga ini selama lebih dari 20 tahun. Sekarang saatnya kau membalas budi. Kau berani memarahiku? Jangan marah, Bu. Ibu memukulnya. Siapa yang akan membelikan rumah untuk ibu? Kami mau yang ini. Baik ibu, uang mukanya 150 juta, bagaimana ibu ingin membayarnya? Cepat bayar uang mukanya. Saya masih menunggu untuk mengajak menantu saya melihat rumah. Saya tidak akan membayar. Jangan-jangan tidak mampu beli ya? Tapi tidak apa-apa. Kami di sini juga punya rumah yang lebih murah. Cuma lokasinya agak terpencil, haha. Siapa bilang kami tidak mampu beli? Dasar anak tidak tahu diri. Kau sungguh tidak punya hati nurani. Kau sendiri tinggal di rumah baru, tapi adikmu bahkan tidak bisa menikah. Aduh, lihatlah semua anakku yang tidak berperasaan ini. Bahkan tidak peduli dengan adiknya sendiri. Dia sendiri hidup enak, tinggal di rumah besar, sementara adiknya bahkan tidak bisa mendapatkan istri. Aduh. Ayo semuanya, lihat ini ya, anakku yang tidak tahu berterima kasih ini. Bahkan adik laki-lakinya sendiri tidak dipedulikannya. Dia sendiri hidup enak, tinggal di rumah besar, sementara adikmu bahkan tidak bisa menikah. Aduh. Saya bisa bayar, tapi kamu harus menjawab satu pertanyaan. Apakah saya ini ibu kandungmu? Apa yang ibu bicarakan? Kalau kamu bukan anak kandungku, mana mungkin aku membesarkanmu sampai sebesar ini?
Kamu benar-benar tidak tahu terima kasih. Aku bersusah payah membesarkanmu, memberimu makan dan pakaian kakau, dan sekarang ibumu ini tidak kamu akui lagi. Lihat betapa marahnya ibu. Cepat berlutut dan minta maaf pada ibu. Dasar anak nakal, untuk apa kamu menabung uang diam-diam? Tidak ada gunanya. Keluarga suamimu itu orang lain. Nanti gajimu, berikan saja pada adikmu. Aku tahu sialan ini memiliki niat buruk. Coba lihat kakak perempuan mana yang egois sepertimu. Semuanya dengan sukarela memberikan uang mereka untuk adik laki-laki mereka. Sedangkan kamu... Kamu hanya parasit. Ini uang hasil kerjaku sendiri. Kenapa harus kuberikan padamu? Siapa yang berani ikut campur? Siapa yang berani ikut campur? Siapa yang berani mengganggu nona kami? Ini urusan keluarga kami, kok orang luar. Kenapa ikut campur? Gak apa-apa. Genju adalah nona besar kami, deh. Saya datang ke sini hari ini untuk menjemputnya pulang. Kamu ibu angkatnya. Tuan Besar sangat berterima kasih atas perawatanmu kepada nona selama ini. Keluarga Chiao akan memberimu sejumlah uang. Benarkah ada hal baik seperti itu, Gedadi? Kalau begitu pas sekali, anak saya akan menikah dan masih kurang beberapa ratus ribu. Biarkan keluarga Chiao yang menanggung biayanya. Tidak sia-sia saya membesarkan Senzu selama bertahun-tahun. Uang bukan masalah. Tapi kamu harus ikut saya ke rumah keluarga Chiao untuk menjelaskan bagaimana mengadopsi Nona Genju saat itu. Saat itu saya menemukannya di depan pintu panti asuhan. Sudah puluhan tahun berlalu, siapa yang masih ingat kejadian saat itu? Ayo. Bu, urusan rumah belum beres. Nona, Tuan Besar sangat merindukanmu. Silakan pulang bersama kami sekarang. Aku benar-benar putri keluarga Kiao? Kakak, akhirnya kakak kembali. Selama ini, saat kakak hidup di luar, kesehatan ayah terus menurun. Untungnya ada aku yang merawatnya. Dengan begitu, kakak bisa sedikit tenang. Nona Kian, meskipun bukan anak kandung Tuan Besar, tapi dia tumbuh besar di sisi Tuan Besar sejak kecil. Tuan Besar juga tidak tega mengembalikannya ke orang tua kandungnya. Ternyata, Nona dari keluarga kaya. Seperti ini. Hanya seorang gadis desa yang kasar. Berani kembali dan merebut posisiku sebagai nona besar. Akan kubuat kau merasakan akibatnya. Ayah kurang sehat. Cepat ambilkan ayah segelas air. Ayah. Kakak benar-benar ceroboh. Bagaimana bisa menuangkan air dingin untuk ayah? Bagaimana tenggorokan ayah bisa tahan dengan rangsangan air dingin? Kakak juga bermaksud baik, jangan salahkan dia. Ya, Genzu. Kamu menderita di luar sejak kecil. Ayah juga tidak tahu bagaimana harus menebusnya. Kartu ini tanpa batas, pakailah sesukamu. Tuan Besar memberikannya untuk nonanya. Nona tidak perlu sungkan. Terima kasih, ayah. Kakak, saya tahu kamu akan kembali hari ini. Saya sengaja menata kamar untukmu. Saya juga membelikanmu beberapa baju. Tidak tahu apakah cocok atau tidak. Benarkah? Di lantai atas. Baiklah, aku akan mencobanya. Terima kasih. Langkah kakimu terlalu keras. Semua salahku karena tidak mengingatkannya. Ayah, jantungmu lemah. Benar-benar tidak mendapatkan pendidikan yang baik di luar. Sifatnya terlalu liar. Bagaimana dia bisa mewarisi grup Chiao nanti? Genju, aku sudah bekerja keras selangkah demi selangkah, baru saja menduduki posisi wakil direktur perusahaan. Dengan dasar apa kamu merebut semua milikku begitu kembali?
Aku akan membuatmu menghilang. Ini baju dan kosmetik untuk adik. Dan juga buku yang ingin kubaca tapi tidak pernah kubayangkan bisa kubeli. Oh iya, adik juga pasti suka minuman boba. Bawakan sedikit untuknya. Biasanya aku tidak mau beli karena terlalu mahal. Hari ini aku mau minum 10 gelas. Nak, kukira Shaoli cuma marah sesaat saja. Kita belikan dia kalung atau cincin. Pasti dia akan senang. Baik, aku mengerti. Bu, bukankah itu Genzu? Kapan dia jadi kaya raya begini? Lihat, dia bahkan punya pengawal. Aku juga tidak tahu. Bukankah dia putri keluarga Zen? Tuan Zen membelikan putrinya begitu banyak barang bagus. Aku tidak percaya. Ayo kita lihat. Nak, yang tadi masuk pacarmu ya? Boros sekali belanjanya. Kamu sanggup membiayainya. Jangan bicara sembarangan. Nak, bukan ibuku yang bicara sembarangan. Perempuan seperti ini, kelakuannya buruk. Hamil di luar nikah, tidak ada yang mau menerimanya. Betul, perempuan seperti ini banyak sekali. Kalian bicara apa? Ini nona besar kami. Sebelumnya nona merantau terus baru kembali belum lama ini. Aduh, saya tidak bisa mengobrol lagi. Saya harus membuatkan teh susu untuk nona. Sekarang Genju benar-benar menjadi orang sukses. Bagaimana ini? Dulu sudah kubilang jangan terlalu berlebihan. Sekarang menyesalkan. Aduh, sudahlah. Jangan diungkit lagi. Ini semua salahku karena dulu tidak bisa mempertahankan Genju. Kalau tidak, kakakmu bisa saja menikah dengan keluarga kaya. Ibu, begini. Sekarang Genju jauh lebih penting daripada pacarku. Kita harus memastikan kakak mendapatkannya. Genju, keluarga Wang harus menikahinya. Ayo pergi. Hei. Hahaha. Aduh, Genju. Kapan kamu dan Qiangzi akan menikah? Bukankah pertunangannya sudah lama dibatalkan? Bagaimana bisa lupa? Aduh, aku tahu dulu kamu sedikit keras kepala. Tapi semuanya sudah berlalu. Kamu sedang mengandung anak Qiangzi. Jangan sampai mengganggu kehamilanmu. Hubunganku dengan keluarga Wang sudah lama berakhir. Pergi. Astaga, tidak adil. Calon menantuku sudah sukses. Dia tidak mau kembali dan hidup bersama anakku. Panggil satpam, usir mereka semua. Baik. Genju, ibu tahu kau sedang kesal. Bagaimana kalau kau pukul ibu? Pukul beberapa kali untuk melampiaskan kekesalanmu. Tapi jangan tinggalkan Qiangzi. Kau sedang mengandung anaknya Qiangzi. Jangan mencemarkan nama baikku. Hubunganku dengan Qiangzi bersih. Aduh, kalian sebelumnya berdua saja di dalam satu rumah, mengobrol. Siapa yang akan percaya kalau kalian tidak ada apa-apa? Genju, ikutlah kami pulang dan menikahlah. Lagi pula, bisnismu begitu besar, harus ada pria yang mengelolanya. Aduh, menurutku Qiangzi cocok. Ternyata kalian menginginkan ini. Perusahaan keluarga Chiao ada hubungannya dengan keluarga Wangmu. Aduh Genju, kau terlalu sungkan mengatakan itu. Bukan hanya Qiangzi yang bisa membantu, Lazy juga bisa membantu. Benar kakak ipar, saya tahu kamu bukan orang sembarangan. Kebetulan saya sedang tidak bekerja. Bagaimana kalau kakak ipar mengatur saya untuk bekerja di grup Chiao sebagai manajer atau semacamnya? Benar, Genju, Lazy belum punya pasangan. Bagaimana kalau kau kenalkan dia dengan teman-teman sosialitamu, agar Lazy bisa segera menikah? Cih, lihatlah dulu kelakuan keluarga Wang kalian. Genju, karena kau sudah hamil, kembalilah ke keluarga Wang, dan jadilah menantu yang baik. Meskipun kau seorang wanita kaya raya, kau akan tenggelam dalam cemoohan orang. Nenek Wang, saya bisa membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Tapi saya juga berharap kalian bisa menanggung akibat dari memprovokasiku. Ini adalah hasil pemeriksaanku di rumah sakit hari ini. Saya tidak hamil.
Nenek Wang, lihat baik-baik. Aduh, meskipun kau tidak hamil, pernikahan ini tidak bisa dibatalkan begitu saja. Dulu Qiangzi sangat baik padamu. Dia rela berkorban, memberikan semua yang terbaik untukmu. Sekarang kau sudah menjadi wanita kaya. Kau ingin meninggalkan Qiangzi. Apakah ini adil? Ini apa? Ini tidak mungkin. Pasti kau palsukan. Kakakku bukan orang seperti itu. Bukti putra sulung Wang terlibat prostitusi ada di sini. Sebaiknya pikirkan baik-baik kau. Kalau tidak, saya tidak keberatan lapor polisi. Kamu memfitnah. Bagaimana mungkin Qiangzi terlibat prostitusi? Dia anak yang baik di rumah. Dia tidak mengerti apa-apa. Tidak mengerti? Putra sulungmu setiap minggu terlibat prostitusi 2 kali. Jika kalian terus membuat masalah, saya tidak keberatan melaporkan Qiangzi. Ini fitnah. Kamu tidak ingin menikah dengan Qiangzi jadi memalsukan bukti. Nyonya Wang, jangan terburu-buru. Selain putra sulungmu, saya juga punya catatan Lazy terlibat prostitusi. Jika kalian tidak pergi, saya tidak keberatan melaporkan kedua putramu. Berhenti dan minta maaf. Kalau tidak, bukti-bukti ini akan muncul di tempat yang seharusnya. Zhenju, jangan mempersulit Lazy. Kita semua keluarga. Sebelumnya saya yang salah. Seharusnya saya tidak menyebarkan gosipmu sedang mengandung. Kumohon jangan laporkan Lazy. Kau pikir aku masih Zhenju dulu yang bisa kalian perlakukan seenaknya? Jika kalian berani menggangguku lagi, aku pasti akan membalasnya. Pergi. Kakak, bagaimana kau bisa kenal orang yang begitu kasar? Banyak orang seperti itu. Kau terlalu dilindungi saat kecil. Jadi kau tidak tahu apa-apa. Membiarkanku bergaul dengan orang-orang rendahan, lebih baik aku mati. Zhenju, aku tidak akan membiarkanmu lama di keluarga Qiao. Putri keluarga Qiao hanya aku. Ayah, istirahatlah lebih awal malam ini. Kesehatan ayah kurang baik. Ada beberapa hal yang bisa kubantu selesaikan untuk ayah. Zhenju tidak membuat masalah akhir-akhir ini, kan? Tidak juga. Hanya saja hari ini keluarga suami kakak datang. Ayah. Anak nakal, baru berapa hari kamu pulang, sudah membuat masalah sebanyak ini. Hari ini keluarga suaminya datang. Besok apa kamu akan melahirkan anak? Mana mungkin selebay itu. Lagi pula aku tidak hamil. Kamu... Ayah, jangan marah pada kakak. Keluarga Wang itu terlalu kurang ajar. Selalu mengganggu kakak. Begini terus tidak bisa. Mulai besok, masuklah ke grup Qiao untuk belajar bisnis. Ayah, ini kurang baik. Lagi pula kakak tidak punya pengalaman manajemen perusahaan sama sekali. Kalau begitu mulailah dari staf biasa. Setiap hari di rumah hanya bisa merepotkanku. Sudah diputuskan, kamu urus saja. Ayah. Kian, apakah kamu yang bilang ke ayah kalau keluarga Wang datang membuat masalah? Ah, iya. Takut kamu tidak bisa mengatasinya. Jadi, kedepannya urusanku jangan kamu ikut campur. Aku sendiri bisa mengatasinya. Jangan sampai kamu ikut kena masalah. Oh ya, barang-barang ini semua untukmu. Benerkah? Terima kasih, Kak. Tuan Qiao, karyawan barunya ganteng tidak? Seorang perempuan tidak melewati wawancara HRD, langsung diberitahu untuk mulai bekerja. Serius? Ternyata masuk lewat jalur belakang ya? Sangat menyebalkan orang-orang yang mengandalkan koneksi, entah jadi wanita simpanan atau menyogok untuk mendapatkan posisi, membuat perusahaan kita berantakan. Hahaha, saya cuma bercanda dengan karyawan baru. Jangan dianggap serius ya. Tidak bisa, masa rekan kerja baru kita begitu sensitif. Kamu
Maaf, saya juga cuma bercanda. Kamu jangan marah ya. Jelas-jelas kamu sengaja. Bagaimana bisa kamu bilang begitu? Seolah-olah tadi kamu tidak sengaja. Sudah, ayo kerja, jangan bercanda terus. Semalam aku kurang tidur. Minum kopi dulu biar segar. Xiaoying, kopi ini siapa yang traktir? Tadi diantar oleh kurir, katanya dari Nona Besar Kiao. Kiao, jangan-jangan karyawan baru yang tadi itu? Ah, mana mungkin dia namanya Kiao. Jelas-jelas Tuan Kiao yang mentraktir kita kopi. Tuan Kiao. Terima kasih, Tuan Kiao, atas kopinya. Hari ini, akhir-akhir ini semua orang bekerja lembur pasti melelahkan. Memang seharusnya memberi kalian hadiah. Terima kasih, Tuan Kiao. Berhenti. Selama jam kerja, tidak boleh keluar. Kamu mau kemana? Oh, tidak ada apa-apa. Aku baru saja menyewa sebuah kafe di lantai bawah. Sombong sekali kalau dia bisa menyewa kafe di lantai bawah itu. Aku sekarang sudah jadi orang terkaya di dunia. Ayah. Kian. Ada apa di luar? Tadi terdengar ribut sekali. Itu kakak. Hah? Dia membuat masalah lagi? Ayah, jangan salah paham. Hari ini kakak melakukan hal yang baik. Sebagai karyawan baru di perusahaan gitu, dia dengan sangat antusias mentraktir seluruh karyawan kopi. Jadi dia juga mengerti tata krama pergaulan ya? Iya, agar nanti mudah mentraktir karyawan kopi. Dia bahkan membeli kafe di lantai bawah. Apa? Ayah, Kian, kamu juga ada di sini? Kebetulan ada sesuatu yang ingin kukatakan pada kalian. Aku baru saja menyewa kafe di lantai. Keterlaluan, kartu yang kuberikan padamu. Apa untuk dihambur-hamburkan seperti ini? Bukan begitu, Ayah. Lokasi kafe di lantai bawah itu sangat bagus. Kamu ngerti apa? Kalau masih ada kejadian seperti ini lagi, kartu yang kuberikan akan kutarik kembali. Ayah, jangan marah lagi. Proyek ini agak sulit untuk dikoordinasikan. Saya butuh 2 orang untuk bekerja sama. Kalian bisa mengajukan diri. Saya rasa kita harus memberi kesempatan kepada karyawan baru untuk menunjukkan kemampuan mereka. Bagaimana kalau Genzu yang bertanggung jawab? Saya kan karyawan baru. Saya kurang paham tentang koordinasi proyek. Saya butuh bimbingan dari senior. Saya rasa Lisa saja bagus. Kau mimpi. Saya tidak mau bertanggung jawab atas satu proyek denganmu. Hei, sebagai karyawan senior perusahaan, beginikah caramu mundur saat menghadapi kesulitan? Beginilah orang yang dibimbing Tuan Xiao. Karena karyawan baru sudah bicara begitu, Lisa, kamu dan Genzu selesaikan bersama. Dengan adanya kamu, saya jadi lebih tenang. Sial, harus lembur dengan orang sepertimu. Mau bagaimana lagi? Karena kamu tidak ingin aku senang. Kamu juga tidak akan lolos. Kamu sengaja, ya? Bukankah kamu juga? Tidak, aku harus segera pergi. Hei, bagianmu harus dikirimkan kepadaku hari ini. Tidak peduli seberapa malam. Baiklah, sok penting sekali. Aneh. Klien terlambat tidak masalah, tapi kenapa Lisa juga terlambat? Wah, tampan sekali. Jangan bilang gak. Pria setampan ini kenal denganku. Aku harus bagaimana? Aku harus bagaimana? Apakah Anda orang yang bertanggung jawab atas kerja sama dengan grup Ciao? Ya. Silakan duduk. Kalau begitu, kita langsung saja.
Saya memiliki persyaratan yang cukup ketat untuk proyek ini. Tolong langsung jelaskan poin-poin penting dari proyek perusahaan Anda. Saya yakin Bapak Lu tidak asing dengan proyek semacam ini. Keunggulan terbesarnya adalah keberlanjutannya. Saya setuju dengan semua yang kamu katakan. Hanya saja, bisakah kamu menunjukkan data pertumbuhan proyek ini dari tahun-tahun sebelumnya? Aduh, bagian ini tanggung jawab Lisa, tapi Lisa belum datang. Masa hal mendasar seperti ini kamu tidak siapkan? Sepertinya perusahaan kamu tidak terlalu berminat untuk bekerja sama dengan perusahaan saya. Nona Chiao, kamu kurang persiapan kali ini. Saya rasa kerjasama dengan perusahaan kamu mungkin harus... Saya benar-benar minta maaf Tuan Lu, memang kurang persiapan. Tapi untuk kerjasama ini, perusahaan kami sangat menghargainya. Bisakah kamu memberi saya waktu 5 menit? Bisa. Waktunya singkat, mohon lihat sebentar. Proyek ini selalu laris manis di perusahaan kami. Datanya meningkat setiap tahun, tidak pernah menurun. Kamu bisa tenang soal ini. Memang lebih baik dari yang saya perkirakan. Nona Chiao, jika menurut data ini, investasi kami sangat aman. Bisa teken kontrak. Bagus sekali. Maaf Tuan Lu, saya terlambat. Macet di jalan sangat parah. Untungnya, yang menandatangani kontrak dengan saya adalah Nona Chiao. Kalau kamu, sekarang grup Chiao sudah ada di daftar hitam saya. Ini, bagaimana kontraknya sudah ditandatangani sebelum aku datang? Bagaimana kau bisa menangani si brengsek besar ini? Halo Tuan Chiao, ada masalah. Saya pikir dengan sengaja datang terlambat, pasti akan menggagalkan proyek ini. Tak disangka Zhenzu berhasil menandatangani kontrak. Halo. Bodoh, untuk apa kau jika hal sekecil ini saja tidak bisa kau tangani? Maaf Tuan Chiao, saya pikir Zhenzu berasal dari desa, pasti tidak mengerti data dan bisnis perusahaan. Jadi, kau pikir sekarang kerjasama ini telah dinegosiasikan olehnya, apa yang harus kita lakukan? Tuan Chiao, beberapa kesepakatan bisnis yang telah tercapai juga bisa digagalkan, tapi dengan syarat kita tidak boleh panik. Kau punya cara. Tuan Chiao, karena gadis itu telah berhasil mencapai kesepakatan, bagaimana kalau kita mengadakan pesta perayaan besar untuknya? Pertama, bisa menimbulkan ketidakpuasan di antara rekan kerja lain di departemen yang memiliki kinerja baik. Kedua, kau yakin Zhenzu menyukai Lu Zichen? Wallpaper ponsel Zhenzu adalah foto Lu Zichen yang diambil diam-diam. Kalau begitu, maka kita harus mengadakan pesta perayaan yang meriah untuknya. Zhenzu, kamu sudah berhasil menandatangani kontrak ini? Ya, Tuan Chiao ingin mengajakmu makan malam. Staf senior perusahaan menandatangani kontrak. Tuan Chiao tidak pernah mengajak makan malam. Aku hanya karyawan baru. Mengapa begitu meriah? Itu karena Tuan Chiao menghargai kamu. Jika kamu tidak mau pergi, itu akan membuat Tuan Chiao kehilangan muka. Ingatlah. Kak Zhenzu, kau datang? Sini, biar aku kenalkan. Lu Zichen, tunanganku. Kamu seharusnya sudah pernah bertemu dengannya. Dia rekan kerjamu di proyek ini. Orang yang kusuka diam-diam. Ternyata tunangan adikku. Semua orang sudah datang. Ayo kita makan. Kakak, duduk di sana ya. Aku harus bagaimana? Chan Qian. Sebenarnya selain menghadiri perayaan ini,
Aku juga ingin membicarakan tentang pertunangan kita. Hahaha. Zenju melakukannya dengan baik kali ini. Ayah. Ayah, ini pertama kalinya kakak mengerjakan proyek. Ayah juga tahu bagaimana kakak Zichen dan hubunganku dengannya. Kakak benar-benar bekerja keras. Teman, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda? Ya, katakan saja. Kalau begitu, saya akan langsung ke intinya. Ini tentang pertunangan saya dengan Kian-Kian. Saya ingin membatalkan pertunangan saya dengan Kian-Kian. Zichen, kamu sudah saya lihat tumbuh besar sejak kecil dan juga calon menantu yang disetujui keluarga Kiao. Saya ingin tahu mengapa kamu membatalkan pertunangan ini. Maaf, Paman. Orang tua saya sudah tahu bahwa Kian-Kian bukanlah putri kandung Anda. Mereka juga tahu bahwa putri kandung keluarga Kiao telah kembali. Orang tua saya ingin bertemu dengan putri kandung Anda. Tidak bisa. Zichen. Kian-Kian adalah anak yang saya besarkan selama 20 tahun. Meskipun bukan anak kandung, tapi tidak ada bedanya dengan putri kandung saya. Saya tidak tahu apa yang keluarga Lu khawatirkan. Meskipun saya dan Kian-Kian tumbuh bersama sejak kecil, saya selalu menganggap Kian-Kian sebagai adik perempuan. Tidak ada perasaan romantis di antara kami. Kak Zichen, apakah ada yang salah dengan Kian-Kian? Bukan begitu, hanya saja pernikahan adalah hal yang serius. Saya juga ingin kamu memikirkannya kembali. Mungkin saya bukan pasangan yang tepat. Zenju memang putri kandung saya, tapi dia tumbuh besar di luar. Dia tidak seperti Kian-Kian yang begitu terpelajar dan bijaksana. Jadi saya tidak yakin untuk menikahkannya denganmu. Saya tidak berpendapat demikian. Apa maksud Tuan Lu? Orang tua saya bilang, kalau pertunangan ini terjadi, harus dengan putri kandung yang sebenarnya. Artinya, meskipun kita bertunangan, pasangan saya tetaplah Nona Zenju. Saya tidak setuju. Sejak kembali ke keluarga Kiao, Zenju sangat boros. Dia mentraktir rekan-rekannya kopi dan bahkan membeli seluruh kedai kopi di bawah gedung perusahaan. Bagaimana saya bisa membiarkan gadis yang tidak bisa mengendalikan pengeluarannya menikah dengan keluarga Lu? Kedai kopi Aka di bawah gedung perusahaan Anda diakuisisi oleh Zenju. Benar, ada masalah? Sebenarnya minggu ini, saya berencana untuk mengakuisisi kedai kopi Aka. Tidak disangka, Zenju mendahului saya. Sepertinya Zenju punya naluri bisnis yang bagus. Bagaimana mungkin? Maksud saya, kakak saya kan selama ini tinggal di desa, bagaimana dia bisa punya pemikiran untuk berinvestasi? Saat saya kuliah, saya berjualan di asrama. Musim panas, saya jual mie instan dan sosis. Musim dingin, saya jual penghangat badan dan krim tangan. Dengan uang yang saya kumpulkan sedikit demi sedikit dan beasiswa, saya membeli sebuah apartemen kecil. Saya sudah punya konsep investasi sejak kuliah. Saat itu saya tidak mengerti apa-apa. Saya hanya tahu bahwa saya harus bekerja keras untuk mendapatkan uang dan biaya hidup. Setiap kali saya membuka mata, yang saya pikirkan adalah bagaimana cara menghasilkan uang. Zenju, kamu berbohong. Paman, sebenarnya saya tidak begitu mengerti dari mana datangnya prasangka Anda terhadap Zenju. Sama-sama anak perempuan, mengapa Anda berpikir semua yang dilakukan Zenju salah? Kamu tidak tahu apa yang telah dilakukan putriku ini. Beberapa hal yang dia lakukan sungguh tidak pantas. Memang sebelumnya dia dibesarkan di desa, jadi sikap dan perangainya tidak seperti wanita terhormat. Ayah, saya juga berusaha keras untuk menghasilkan uang. Saya tidak mempermalukan ayah. Apa yang kamu hasilkan itu disebut uang. Kamu harus banyak belajar dari Kian-Kian. Setiap kali Kian-Kian bernegosiasi, dia selalu menghasilkan proyek yang menguntungkan perusahaan hingga jutaan. Apa gunanya kamu menjual krim tangan? Paman, saya rasa perkataan Anda tidak benar. Semua bisnis dimulai dari yang kecil. Kian-Kian dan Zenju memang berbeda, tetapi perbedaannya terletak pada kondisi bawaan.
Jika Genzu dibesarkan di sisi Anda sejak kecil, saya yakin prestasinya tidak akan kalah dari Qian. Lihat saja, seperti kafe yang baru saja diakuisisi ini. Kafe yang diambil alih kali ini, itu karena keberuntungan Genzu. Saya juga tahu kafe itu lokasinya memang bagus, tapi harganya mahal, keahlian baristanya biasa saja. Sekarang sudah menghadapi risiko bangkrut. Saat saya melakukan riset sebelumnya, memang ada faktor-faktor ini. Tapi lokasi yang bagus adalah faktor penentu, yang lainnya bisa diubah. Genzu tidak punya wawasan ini. Meskipun diambil alih, dia hanya menunggu keuntungan, dia tidak mengerti manajemen. Zichen, keluarga kita sudah berteman turun-temurun. Qian adalah yang paling cocok untukmu. Genzu masih harus tinggal di sisiku untuk dididik. Soal pernikahan, menurut saya, bukan hanya soal cocok, tetapi wanita yang bisa membuat hatiku berdebar. Genju, beraninya kau merebut kakak Zichen dariku? Aku pasti akan membuatmu membayarnya. Mana Genzu? Keluar! Cepat keluar! Orang ini Adalah adik Genju, anak dari ibu angkatnya. kelakuannya sangat kasar. Ternyata Genzu bersama orang seperti ini. Usir dia keluar. Memalukan. Kak Zichen, orang ini terlihat menyeramkan. Aku agak takut. Berisik, tidak tahu tempat. Apa kau pikir ini tempat yang tepat untuk membuat keributan? Wah, punya uang langsung sewa gigolo. Ya, pantas saja tidak peduli dengan ibu. Jaga bicaramu. Siapa yang kau sebut gigolo? Genzu, ibu sakit dan masih ada biaya rumah sakit yang belum dibayar. Beri aku uang. Aku tahu betul ibu seperti apa. Mana mungkin dia punya uang? Dasar anak sial, ibu sia-sia membesarkanmu selama ini. Kamu pikirkan baik-baik, tamparan ini kalau mendarat, jangankan biaya pengobatan ibu, kecuali aku mati. Kalau tidak, jangan harap kamu dapat apa-apa. Baiklah, aku bisa tidak memukulmu. Lagi pula statusmu sekarang bukan orang sembarangan. Aku tahu selama ini kamu selalu membenciku. Tapi ibu telah membesarkanmu. Kamu tidak bisa mengabaikannya. Tidak ada habisnya, semakin kurang ajar ya. Kamu bilang ibu membesarkanku, lalu kamu, ibu dirawat di rumah sakit, kamu hanya tahu meminta uang dariku, kamu sendiri tidak mengeluarkan sepeser pun, ini namanya anak durhaka, pantas dipukul. Kakak Zichen, pria ini tidak sopan. Kamu akan rugi kalau maju, Genju bisa menyelesaikannya sendiri. Lihat aku ngapain, tunjukkan jalan. Aduh, anakku sayang, ibu tidak sengaja melemparmu. Ibu melempar Genzu. Anak perempuan tidak berguna ini. Anak perempuan tidak tahu berterima kasih ini. Ibu di rumah sakit, dia bahkan tidak datang menjengukku. Yo, lihat kekuatan ibu melempar bantal itu. Cukup bersemangat, sepertinya tidak sakit. Bagaimana kalau kita keluar dari rumah sakit saja? Dirawat di rumah sakit cukup mahal. Jangan menambah beban keuangan Zendesheng. Apa yang kamu bicarakan? Desheng masih kecil, dari mana dia punya uang? Sebagai kakak perempuan, bukankah seharusnya kamu menanggung semua biaya rumah sakitku? Genju tidak apa-apa. Biaya pengobatan ini biar aku yang bayar. Ah, untungnya hanya 1 lembar. Kalian berdua ini menganggap rumah sakit seperti supermarket ya? Tagihan ini, jangan-jangan sampai alat-alat medis pun diborong ya? Ini daftar biaya pengobatan terpanjang yang pernah kulihat. Kamu putri buju ya? Kudengar kamu sudah hidup enak. Bahkan ibumu sendiri yang membesarkanmu, tidak kamu pedulikan. Hatimu benar-benar kejam. Memang pantas jadi seorang ibu. Kemanapun dia pergi, dia tidak pernah lupa membuatku kesal.
Apa aku salah? Hah? Kamu tidak mau membelikan rumah untuk adikmu, tidak apa-apa. Tapi aku sakit dirawat di rumah sakit. Kamu bahkan tidak mau membayar biaya pengobatan. Aku benar-benar sia-sia membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun. Benar sekali, semua yang kamu makan, pakai, dan butuhkan selama sekolah, mana yang bukan berasal dari uang hasil jerih payah ibu? Sekarang kenapa sulit sekali mengeluarkan sedikit uang untuk ibu? Sekarang orang tua yang mau membiayai kuliah anak perempuannya sangat sedikit. Kalau dulu orang tua saya seperti itu terhadap saya tidak akan hanya menjadi perawat. Nona Genju, bersyukurlah. Jangan bicara sembarangan kalau tidak tahu situasinya. Dulu hidup susah, bahkan tidak berani sakit. Sekarang saya punya anak perempuan. Di rumah sakit ini saya juga harus menikmati hidup. Uang ini bukan apa-apa bagimu, kan? Hanya menikmati layanan rumah sakit saja tidak cukup, Bu. Tenang saja. Nanti setelah ibu meninggal, saya akan berikan ibu yang paling mewah. Layanan pemakaman 1 paket lengkap. Bahkan peti mati pun akan kubelikan yang paling mahal. Itu baru namanya menikmati. Hei, kenapa ibu main pukul? Apa kau mau memukulku juga? Bu, tenang saja, aku tidak akan memukul ibu. Sekarang aku bahkan jijik menyentuh ibu. Aku tahu ibu punya keluhan padaku. Bagaimanapun ibu memperlakukanku, ibu tetaplah yang membesarkanku. Ingin lepas dariku itu mudah. Belikan Desheng sebuah villa. Kami berdua akan segera menghilang dari hadapanmu. Mau beli villa? Mimpinya ketinggian. Genju, anakku sayang. Sebenarnya ibu sakit beneran kali ini. Selama di rumah sakit, ibu merasakan betapa singkat dan berharganya hidup ini. Ibu berpikir, kalau suatu hari nanti ibu benar-benar pergi, kamu dan Desheng adalah orang yang paling dekat. Desheng masih muda. Ada beberapa hal yang kamu lebih mengerti daripada dia. Ibu sekarang hanya ingin dia segera menikah. Ada istri yang mengurusnya. Tapi kamu juga tahu situasi sekarang, Pak, tanpa rumah dan mobil, perempuan mana yang mau menikah? Sebagai seorang kakak, kamu pasti tidak ingin melihat adikmu melajang seumur hidup, kan? Kalau ada istri yang mengurusnya, kamu juga bisa lebih tenang, bukan? Ibu benar. Jadi hal terpenting bagi keluarga kita sekarang adalah menikahkan Desheng. Untuk menikah kan butuh rumah. Dengan gen keluarga Jen kita, kalau menikah tahun ini, tahun depan pasti dapat 2 anak. Membeli villa pas sekali, nanti setelah anak-anak besar, kita masih bisa tinggal bersama. Ide bagus itu, 3 generasi serumah ya. Genju memang pengertian. Kalau begitu, urusan beli villa ini segera ibu urus ya. Sebenarnya, ibu yang tidak becus katanya. Kalau ibu becus, mana mungkin ibu biarkan Genju yang keluar uang? Karena ibu sudah bicara sampai seperti ini, aku mau uang untuk beli villa ini, biar aku yang tanggung. Benarkah yang kau katakan? Genju, membeli villa bukanlah pengeluaran kecil. Harus dipertimbangkan dengan matang. Aku bilang, uang untuk membelikan Desheng villa bisa aku keluarkan. Desheng? Desheng? Cepat kembali, kakakmu mau membelikanmu villa. Kak, terima kasih. Jangan terburu-buru berterima kasih dulu. Sebelum membeli villa, ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Hehehe, ada pinjam, ada bayar. Pinjam lagi tidak susah. Uang untuk membeli villa bukan jumlah yang kecil. Cepat tanda tangani surat hutang ini, lalu aku akan pergi ke notaris untuk mengesahkannya. Genju, kau mempermainkanku ya? Ku beri kau muka. Desheng, tenanglah. Nanti kalau dia keluar dengan luka, orang lain pasti akan bergosip. Pukul saja. Waktu kecil, sudah berapa kali kau memukulku? Desheng, kalau kau ingin membeli villa, cepat tanda tangani surat hutangnya. Kalau tidak, kau akan melajang seumur hidupmu. Dan juga kau tidak tahu berterima kasih.
Dulu kau anak yang tidak diurus ibu, anak perempuan pembawa sial. Kalau bukan karena kebaikan hatiku, membawamu pulang dan membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun. Beginikah caramu membalas budiku? Kalau dulu kau tidak membawaku pulang, paling-paling aku mati, aku bisa mati dengan tenang. Selama 20 tahun ini, sedikitkah penderitaan yang kuderita? Kalian berdua tidak tahu? Jangan bicara yang tidak berguna, Karaki. Katakan saja, jika surat utang ini tidak ditulis hari ini, apakah kamu tidak berniat membayar uang ini? Tidak akan tanda tangan. Tentu saja saya tidak akan membayar. Sayang, jangan khawatir, rumah pasti ada dan harus villa. Hanya dengan begitu baru cocok untuk sayangku. Jangan desak aku. Baik. Orang di sana mendesak, jika rumah tidak dibeli, dia akan putus denganku. Saya tanda tangan. Tunggu. Setelah rumah dibeli, atas nama siapa sertifikat rumahnya? Tentu saja, nama saya dan istri saya. Oh, kalau begitu, siapa yang namanya tercantum di sertifikat, dialah yang menandatangani surat utang. Urusan apa bagimu? Ibu saya bersedia menandatangani untuk saya, ibu saya juga bersedia membayar untuk saya. Uang untuk membeli villa bukanlah uang kecil. Ibu kita seumur hidupnya mungkin tidak akan bisa melunasinya. Kau kan berbeda, kamu masih muda. Jika kamu yang tanda tangan, aku tenang. Sudahlah, rumah bisa dibeli kan? Ibu selama di rumah sakit, kehidupannya cukup menyenangkan. Seperti liburan saja. Oh iya, untuk pengeluaran pribadimu, bayar sendiri ya. Kalau tidak, lain kali aku akan mengirim ibu ke rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa bagus juga. Meskipun ibu menjelaskan sekeras apapun kalau ibu tidak sakit, tidak akan ada yang percaya. Seumur hidup ini, kalau tidak ada surat keterangan dariku, ibu tidak akan bisa keluar. Oh, tenang saja, untuk biaya rumah sakit jiwa, aku masih mampu membayarnya. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Bu, lihat betapa sombongnya dia. Demi rumah pernikahanmu, bersabarlah sedikit lagi. Yo, anak palsu keluarga Xiao. Putri kandung atau bukan, aku tetaplah satu-satunya putri keluarga Kiao. Aku tadi melihatmu menandatangani surat hutang. Sampai kapan kau bisa melunasi hutang sebanyak itu? Apa urusanmu? Aku bisa memberimu sejumlah uang. Tidak hanya cukup untuk membeli sebuah villa kecil, tapi juga mobil yang lumayan. Dan uang ini tidak perlu kau kembalikan. Semudah itu, Kak. Apa maumu? Apa yang kau ingin kami lakukan, Kai? Aku suka berbicara dengan orang pintar. Zhenzu datang ke keluarga Xiao telah menciptakan banyak hambatan untukku. Aku butuh bantuan kalian untuk membuat ayah mengusirnya dari keluarga Kiao. Tapi saat ini, Zhenzu di keluarga Kiao akan terus-menerus memberi bantuan ekonomi kepada kami berdua, ibu dan anak. Jika diusir, dia akan kembali lagi untuk tinggal bersama kami. Itu akan menjadi pengeluaran lagi. Apa kau tega membiarkan putramu menanggung hutang seumur hidup? Aku tidak mau menanggung hutang seumur hidup. Aku juga tidak mau mengontrak rumah seumur hidup dan tidak bisa menikah. Kurasa tawaran Nona Kiao cukup bagus, syaratnya cukup tepat. Setuju saja, Bu. Kami akan mempertimbangkannya. Oh ya, apakah Nona Kiao memiliki tanda lahir? Aku memang punya tanda lahir yang agak samar di punggungku. Bagaimana kau tahu? Saya tahu lebih banyak lagi. Apa yang ingin ibu katakan sudah ibu katakan. Pergi sana, saya mau istirahat, Go.
Mesian Zhenzu nggak bisa tinggal ke keluarga Kiao. Saya tidak akan membiarkan dia masuk ke rumah ini. Kenapa ibu tidak setuju saja tadi? Karena saya menemukan cara lain untuk mendapatkan uang. Tidak perlu membuat Zhenzu meninggalkan keluarga Kiao. Mungkin kita bisa mendapatkan uang dari dua pihak. Apakah ibu dibuat marah oleh Zhenzu? Saya punya rencana. Tunggu saja sampai kita mendapatkan rumah itu dan kamu bisa menikah. Asalkan ada cara. Selama 20 tahun, Zhenzu selalu ibu kendalikan. Saya tidak percaya dia sudah menjadi nona kaya, tapi masih tidak bisa dikendalikan. Kali ini saya tidak hanya ingin mengendalikan Zhenzu, saya juga ingin mengendalikan Qiao Chengqian. Sudah dipikirkan? Beberapa hari yang lalu kamu datang terburu-buru. Ada beberapa hal yang belum saya bicarakan dengan kamu. Katakan padaku, apakah kamu mau membantuku? Tentu saja saya akan membantu ya, tapi bukan karena uang. Lalu karena apa membenci Zhenzu? Apakah perlu uang untuk membantu putri sendiri? Kamu bicara apa sih? Jangan kira kamu bisa mengubah apapun dengan bicara seperti itu. Aku putri keluarga Qiao. Anak baik, aku tahu kamu sulit menerimanya untuk sementara waktu. Tapi bagaimanapun juga ini adalah kenyataan. Waktu itu, Enak, di rumah sakit aku bertanya, apakah kamu punya tanda lahir? Itu karena aku ibumu kandung. Aku mengingatnya lebih jelas dari siapapun. Tidak, ini tidak benar. Aku tidak percaya. Lebih dari 20 tahun yang lalu, aku melahirkanmu. Saat itu, keadaan ekonomi keluarga sedang sulit. Agar kamu bisa menjalani kehidupan yang baik, aku menukarmu dengan Zhenzu. Membuatmu menjadi putri keluarga Qiao, menikmati kehidupan yang mewah dan makmur. Kenapa? Kenapa ibu kandungku adalah orang seperti kamu? Jangan bicara seperti itu. Aku saat itu memang keadaannya agak sulit. Tapi bukankah karena pengaturanku yang disengaja, kamu bisa menikmati kehidupan sebagai nona muda selama lebih dari 20 tahun? Bukankah ini bisa dianggap sebagai kompensasi? Gampangnya bicara. Lalu kenapa kamu menyuruh Zhenzu kembali ke keluarga Qiao? Keluarga Qiao hanya membutuhkan satu putri, dan itu hanya aku. Aku tahu kamu menyimpan dendam padaku. Tapi ini urusan kita. Tidak ada hubungannya dengan Desheng adik kandungmu. Cepat berikan aku uang. Aku ingin membelikan rumah untuk Desheng. Inilah tujuanmu yang sebenarnya, kan? Zhenzu tidak memberimu uang, jadi kamu ingin mendapatkannya dariku. Kenapa aku harus membelikan rumah untuk Desheng? Jelas-jelas dulu kamu yang tidak menginginkanku. Kamulah. Aku tidak menginginkanmu. Punya hati nurani atau tidak? Demi kamu aku menukarmu dengan Zhenzu. Dia hidup di rumah kita seperti kuda beban. Kamu jauh lebih bahagia darinya. Katakan saja apa tujuanmu sebenarnya menemuiku. Sudah kubilang sebelumnya. Asal kau bantu aku mengusir Zhenzu dari keluarga Qiao, aku akan memberimu uang untuk membeli rumah dan mobil. Apalagi yang membuatmu tidak puas? Seharusnya kau adalah putri kandungku. Kau berkewajiban untuk merawatku. Kau mimpi. Kau bahkan tidak pernah memenuhi kewajibanmu untuk membesarkanku. Apa hakmu memintaku merawatmu di hari tuamu? Benar-benar anak perempuan tidak bisa diandalkan. Nanti bagaimanapun juga, kau adalah bagian dari keluarga orang lain. Baiklah, aku tidak berharap kau merawatku di hari tuaku. Tapi Desheng adalah adik kandungmu. Kau harus memberinya pekerjaan di perusahaan Qiao. Tidak bisa. Siapa Desheng itu? Dia juga ingin masuk perusahaan Qiao. Berani kau memukulku? Aku ini ibumu kandung. Dan aku punya bukti tentang identitasmu yang sebenarnya. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik sebelum bicara denganku. Sikap seperti apa yang seharusnya kau gunakan? Mengancamku. Kepada putrimu sendiri? Bagaimana bisa disebut mengancam? Aku hanya memberitahumu. Beri Desheng pekerjaan di perusahaan Qiao. Bisa, kan? Lagi pula, sekarang kau adalah direktur Qiao. Baik. Kalau begitu, biarkan dia menjadi satpam di perusahaan. Apa? Desheng anak yang begitu pintar, kau menyuruhnya menjadi satpam? Ini batas terakhirku. Terima, besok suruh dia melapor ke perusahaan.
Tidak terima. Bagaimanapun kau mengancam, aku tidak peduli. Baik, kalau begitu mulailah dari satpam, apa dah? Nanti kalau ada posisi yang cocok, kamu harus mengaturnya untuk Desheng. Lagi pula Desheng anak yang sangat hebat, dia lebih dari cukup untuk menjadi wakil direktur. Sama seperti Jeonju. Keduanya bukan orang yang mudah dihadapi. Masih banyak waktu. Lihat saja nanti, aku akan mengendalikanmu. Perusahaan dan aset keluarga Kiao, semuanya akan menjadi milik Desheng. Ada apa? Aku belum pernah melihatmu semarah ini. Maaf ayah, aku tadi di pintu menyambut tamu, itu membuat emosiku sedikit kacau. Duduk. Tamu siapa ya? Itu, ibu angkat kakak. Dia bilang apa? Tidak banyak. Hanya ingin aku mengatur pekerjaan untuk Desheng di perusahaan. Dia benar-benar datang ke keluarga Kiao untuk Desheng ya? Ayah, jangan marah. Masalah ini sudah aku atur. Aku tidak akan mengecewakan kakak dan juga tidak akan membiarkan Desheng bertindak seenaknya di perusahaan. Untungnya ada kamu yang mengelola perusahaan. Keputusanku untuk membiarkanmu tinggal di keluarga Kiao adalah pilihan yang tepat. Kakak Zen, kudengar kamu masuk perusahaan ini lewat jalur belakang. Hebat sekali ya, mohon bimbingannya di kemudian hari. Tentu aja, kamu tidak tahu, putri pemilik perusahaan ini adalah kakak perempuanku. Jika ada masalah, sebut saja namaku Beres. Tentu-tentu, tolong jaga kami nanti. Oh ya, saya sudah mengatur Anda untuk berjaga di dalam perusahaan. Tidak perlu kepanasan dan kehujanan. Kalau mengantuk bisa cari tempat untuk istirahat sebentar. Bagaimana menurutmu? Pengertian sekali, kalau begitu saya pergi dulu. Kakak Zen memang rajin, baru mulai bekerja sudah datang lebih awal. Ini contoh yang harus kita teladani. Bekerja itu harus memberi contoh. Baiklah, saya pergi dulu. Kakak Ming, perlu sampai seperti itu. Dia hanyalah seorang satpam biasa. Kamu kan seorang pemimpin. Perlu sampai seperti itu. Kamu tidak mengerti. Ini namanya menjilat untuk menjatuhkan. Masuk perusahaan tanpa melalui proses wawancara, cepat atau lambat akan menjadi masalah. Jaga posmu baik-baik. Hei, berhenti. Ada perlu apa? Bukan urusanmu. Siapa kau? Di depan ini kantor direktur utama. Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Saya tamu Tuan Chiao. Saya datang untuk melihat projek. Kamu punya surat undangan. Saya dan Tuan Chiao sudah berteman lama. Saya datang menemuinya. Mana perlu surat undangan? Tanpa surat undangan, siapa yang tahu siapa kamu tidak boleh masuk. Saya datang ke perusahaan ini bukan sekali dua kali. Seingat saya, wajah kamu baru saya lihat. Bagaimana kalau kamu masuk dulu dan bertanya pada Tuan Kiao? Saya tidak peduli kamu pernah datang atau tidak. Saya bilang tidak boleh masuk. Ya, tidak boleh masuk. Berani sekali kau memukulku. Kau tahu siapa aku? Hei, kau tahu siapa aku? Aku adik Tuan Chiao. Takut, kan? Dasar. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Tuan Chiao itu biasanya sangat menghormatiku. Kalau aku bilang ke Tuan Chiao, dia pasti akan memecatmu. Aduh. Desheng hentikan. Dia. Ayah baik-baik saja. Ayah. Kenapa dia ada di sini? Siapa yang bisa jelaskan ini? Bukankah ini adik laki-laki Jeonju? Jeonju, cepat jelaskan pada ayah. Ada apa ini? Jangan buat ayah marah. Aku juga tidak tahu kenapa dia ada di sini. Zanzu, urus semua urusanmu yang berantakan ini. Kalau tidak, kamu juga keluar dari perusahaan. Jeonju, biar aku yang menenangkan ayah. Klien ini sangat penting bagi perusahaan. Kamu harus menanganinya dengan baik.
Aming. Langsung lapor polisi, awasi Zhen Desheng, pastikan saat polisi datang, dia langsung dibawa pergi. Antar klien ke rumah sakit. Bhaskar, kenapa lapor polisi dan menangkapku? Apa salahku? Kamu sengaja melukai orang, masih berani bertanya apa salahmu? Beliau adalah klien penting perusahaan. Kamu telah menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Kami bahkan belum menuntutmu. Saya akan segera menghubungi bagian hukum. Tidak hanya menuntut tanggung jawab pidana, tetapi juga tanggung jawab perdatamu. Gimana saya tahu dia klien penting perusahaan? Omong kosong, tunggu polisi datang, jelaskan saja ke polisi. Jabatan apa yang kau atur untuk adikmu? Dia tidak tahu kalau itu klien perusahaan kita. Dia begitu polos, jadi Ya, saya melakukan itu semua demi kebaikanmu. Saya kan adikmu. Kau malah begitu baik pada Tuan Chiao. Ini masalah yang kau buat sendiri. Seharusnya aku tidak ikut campur. Sekarang aku menjamin pembebasanmu. Kuharap kau bisa berperilaku baik di masa depan. Aku bukan orang yang cocok jadi satpam. Kalau kau memberiku posisi manajer departemen, itu baru cocok. ku bilang cocok deh Kukaya. Desheng memang cocok jadi manajer di Pumpano. Kusarankan kalian memikirkan sesuatu yang realistis. Kian beberapa hari yang lalu, aku melihat-lihat kompleks villa di dekat sini. Ku rasa villa di kompleks Highland Changyuan bagus. Apa yang kau pikirkan? Villa itu lebih besar dari rumah keluarga Chiao. Besar? Apa salahnya besar, Ruk? Kita ini keluarga. Lebih besar ya. Nanti setelah Desheng menikah, ibu juga bisa pindah ke sini dan tinggal bersama Kunku. Siapa yang mau tinggal bersama kalian? Sikapmu itu bagaimana? Apa salahnya tinggal bersama? Jangan memandang rendah orang lain. Ya, siapa tahu nanti. Ada saatnya kau memohon padaku. Memohon apa? Setengah jam yang lalu, aku baru saja menjaminmu keluar. Saat itu, jangan sakiti Kian. Dia berbeda dengan Zhenju, anak yang merepotkan itu. Kian, menurutku, kompleks perumahan Lautan Biru itu bagus. Asalkan kamu mau membayar uang muka villa ini tidak mahal, hanya 30 juta. 30 juta? Dari mana aku bisa mendapatkan 30 juta? Kian, begini jadi tidak asik. Siapa yang tidak tahu kalau keluarga Kiao adalah orang terkaya di kota ini? Kau berpura-pura miskin begini. Agak tidak masuk akal, kan? Benar. Bagaimana bisa kau mengingkari janjimu setelah menyetujuinya? Kalau begitu, aku akan pergi ke rumah keluarga Kiao dan memberitahu Tuan Kiao bahwa kaulah yang memasukkan aku ke perusahaan. Kalian tidak tahu malu? Zaman sekarang punya malu tidak bisa untuk makan. Salahmu sendiri karena lahir dari rahimku. Siapa suruh kau punya ibu sepertiku? Kau harus membelikan rumah untuk adikmu. Kalian berdua, boleh saja. Tapi saya ingatkan kalian, jangan memaksa saya. Kalau tidak, saya tidak keberatan berkonfrontasi dengan kalian. Pada saat itu, tidak ada yang akan merasa senang. Kamu, apa maksudmu? Kalau berani, beritahu saja kebenarannya pada ayah. Tidak masalah jika saya diusir dari keluarga Chiao. Impian villa kalian juga akan hilang. Kian, anak baik. Kita ini satu keluarga. Mengatakan hal seperti itu terlalu formal. Saya tahu kehadiran saya dan adikmu telah mengganggu hidupmu. Asalkan kamu bersedia membayar untuk membeli rumah, saya dan adikmu tidak akan mengganggu hidupmu lagi. Janji? Janji. Di usia saya yang sekarang, yang saya pikirkan hanyalah bagaimana Desheng bisa berkeluarga. Jika dia punya rumah, saya akan merasa tenang dan tidak ada lagi yang saya inginkan. Tapi, rumah di Highland Changyun memang terlalu mahal. Saya tidak mampu. Villa kecil masih oke. Kian, kamu benar-benar bingung. Desheng kan adik kandungmu. Darah lebih kental daripada air. Tulang yang patah pun masih tersambung dengan urat. Coba pikirkan, Zhenju kan anggota keluarga Kiao. Kalau suatu hari nanti kakek Chiao meninggal, harta keluarga Kiao berapa banyak yang akan jatuh ke tanganmu?
Kamu benar juga. Meskipun properti tetap di keluarga Kiao, akhirnya mungkin jadi milik Zhenzu. Lebih baik. Xiao Kiao, aku tahu kamu bisa mengerti. Deseng kanikumu, kamu harus ingat kebaikan kakakmu. Kalau suatu hari nanti aku tiada, kamu harus baik pada kakakmu, ya? Tentu saja, Kian-Kian kan kakakku. Mana bisa dibandingkan dengan Zhenzu? Baiklah. Besok aku akan memberikan uangnya kepada kalian. Sebelumnya, Zhenzu menyuruh kami membeli villa. Dia juga meminta Deseng menandatangani semacam surat perjanjian hutang. Ingat, nanti harus diminta kembali. Ada apa? Kak, aku baru saja mengambil kartu ayah diam-diam. Kamu sangat butuh uang. Buju dan anaknya, mereka mengancamku untuk membelikan mereka villa di Highland Shanghai. Beginilah kejadiannya. Jika ayah tahu yang sebenarnya, pasti aku akan diusir dari keluarga Kiao. Ibu Ju dan anaknya, mereka seperti lintah darat. Kak, kumohon. Jangan beritahu ayah, sebenarnya masalah ini sudah kutangani. Aku tak menyangka mereka akan mendatangimu. Tenanglah, aku tidak akan memberitahu ayah. Tapi, aku tahu apa yang kau khawatirkan. Kau adikku, aku akan melindungimu. Zhenzu, kali ini aku pasti mengusirmu keluar dari keluarga Qiao. Datang-datang, kalau dibanting lagi bisa rusak. Ngapain kau kesini? Bukankah surat utangnya sudah kau tanda tangani? Masih mau apa lagi? Bu, lumayan juga caramu. Dulu, agar anakmu hidup enak, kau membuatku menderita. Hutang ini harus kau bayar. Kau sudah tahu semuanya. Apa Qiao Chen-Qian yang memberitahumu tentang ini? Siapa yang memberitahuku tidak penting. Tapi, bagaimana menurutmu jika ayah tahu soal ini? Qian-Qian tidak akan terkena dampak apapun, justru kau. Menurutmu, apa yang akan ayah lakukan padamu? Bagus. Anak perempuan yang sudah ibu rawat selama bertahun-tahun ini sekarang berani mengancam ibu. Bukankah itu yang aku pelajari dari ibu? Seperti ibu mengancam Qiao Chen-Qian? Ibu tidak menyangka kalian baru kenal beberapa hari. Hubungan kalian sudah sedekat ini. Zhenzu, jangan salahkan ibu karena tidak mengingatkanmu. Beberapa orang terlihat polos, tetapi hatinya seperti ular berbisa. Aku tidak tahu tentang orang lain, tapi hati ibu terbuat dari baja. Kau menikmati kehidupan yang seharusnya menjadi milikku, sebagai ganti kemewahan dan kekayaan untuk putri kandungmu. Tetapi kau tidak pernah benar-benar berbaik hati padaku. Ibu, apakah hati nuranimu tidak sakit? Kalau orang tidak memikirkan dirinya sendiri, langit dan bumi akan menghukumnya. Ibu hanya tidak menyangka kedua putri ibu ternyata tidak tahu berterima kasih. Aduh, apakah kau pantas disebut seorang ibu? Aku datang hari ini, bukan untuk menyalahkanmu. Aku hanya ingin memperingatkanmu untuk tidak menyusahkan Qiao Qian lagi. Untuk rumah Desheng, gitu. Aku bersedia membayar uang mukanya. Sisanya bisa dia cicil sendiri. Ini adalah konsesi terbesar yang bisa aku berikan. Di kartu ini ada uang muka untuk sebuah villa kecil. Anggap saja sebagai imbalan karena ibu telah membesarkanku selama 20 tahun. Jangan menyusahkan Qiao Qian lagi.
Chan Qian, kamu memang mewarisi kepintaranku. Anak perempuan tidak berguna itu memberi ibu sejumlah uang lagi. Sekarang uang untuk mobil Desheng sudah ada. Saya sudah menepati janji saya kepada kalian. Semoga kalian juga bekerja sama dengan saya. Usir Zhenzu dari keluarga Qiao. Tenang saja, putriku tersayang. Kau begitu perhatian pada adikmu. Ibu pasti mendukungmu. Ayah, ada apa? Wajah ayah pucat sekali. Ayah, kenapa? Apakah Zhenzu tahu Brankas ada di ruang kerja? Oh, tahu. Dulu waktu saya mengajaknya berkeliling rumah, saya pernah menyebutkannya. Kenapa? Hari ini saat saya memeriksa pembukuan, saya menemukan uang di Brankas berkurang beberapa ratus juta. Apakah ayah curiga Zhenzu? Mungkin pembantu rumah tangga. Hal ini harus diselidiki sendiri. Jangan bilang siapa-siapa dulu. Ayah, ada sesuatu yang selama ini saya rahasiakan dari ayah untuk Zhenzu, yaitu Zhenzu membantu anak angkat ibunya untuk membayar uang muka. Sepertinya jumlahnya beberapa ratus juta. Tidak kusangka, putriku yang kucari selama bertahun-tahun ini ternyata. Jangan salahkan kakak, bagaimanapun, ibu angkatnya telah membesarkannya selama 20 tahun lebih. Bilang tidak ada perasaan sama sekali, itu pasti bohong. Seharusnya dia tidak memberi uang itu tanpa memberitahumu dulu. Gawat, pasti ayah sudah tahu kalau Qian mengambil kartu dari Brankas. Ayah pasti akan menghukum Qian. Aku harus melindunginya. Ayah, dengarkan penjelasanku. Ayah, bicara baik-baik dengan kakak. Kakak sudah dewasa, dia pasti mengerti. Ayah, kenapa ayah memukulku? Kau masih berani bertanya? Apa kau yang mengambil kartu dari Brankas ayah? Kau berani mencuri uangku untuk biaya hidup ibumu angkat? Apa bedanya dengan mencuri? Aku mencuri. Jelas-jelas ayah yang tidak mau mendengarkanku. Karena hatimu masih di rumah ibu angkatmu, kembalikan kartuku dan pergi. Chan Qian, jelaskan, kau yang paling tahu tentang masalah ini. Aku hanya tahu, kau memberi ratusan juta kepada ibu angkatmu untuk uang muka rumah adikmu. Selebihnya aku tidak tahu. Begitu rupanya, semuanya palsu. Aku bahkan pergi ke rumah keluarga Zhen hari ini. Ayah, kakak, ayah pingsan. Cepat lihat, ayah. Biar aku saja. Merawat ayah, selalu aku yang melakukannya. Aku sudah terbiasa. Jangan ikut campur. Xiao Chan Qian, kau menjebakku. Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Soal asal-usulmu, dan juga soal kartu bank di Brankas, aku tidak menceritakannya pada ayah. Kenapa kau menjebakku? Aku seharusnya menjadi satu-satunya putri keluarga Qiao. Sekarang kau muncul, dan aku malah menjadi putri palsu. Menurutmu, haruskah kau menghilang? Aku tidak pernah berpikir untuk kembali ke keluarga Qiao dan menggantikan posisimu. Tapi faktanya, kau sudah mengambil apa yang menjadi milikku. Kakak Zichen dan perusahaan Qiao. Aku akui, semua ini seharusnya menjadi milikmu. Tapi aku juga sudah berusaha keras. Kenapa kau bisa langsung menuai hasilnya? Chan Qian, sebenarnya untuk perusahaan Qiao, aku benar-benar tidak terlalu tertarik. Aku tidak ingin karena ini mempengaruhi hubungan kita sebagai saudara. Saudara, siapa saudara denganmu? Kau hanyalah gadis kampung. Kau tidak pantas memanggilku saudara. Jadi,
Semua kebaikan yang kau tunjukkan padaku sebelumnya itu palsu. Kau tidak pernah menganggapku sebagai keluarga. Apalagi aku. Ayah juga sepertinya tidak pernah mengakui kau sebagai putrinya. Kau hanya membuatnya malu. Kalau aku jadi kau, aku pasti malu untuk kembali. Karena kau tidak menganggapku sebagai keluarga. Maka selanjutnya jika kau melakukan sesuatu yang menyakitiku, akan kubalas 2 kali lipat. Akhir-akhir ini kedai berjalan dengan baik, keuntungannya banyak, teruskan usahamu. Senang sekali bisa mendapatkan persetujuan Anda. Oh ya, masih ada 1 pesanan kopi untuk Tuan Kiao di lantai atas yang belum diantar. Baiklah, biar aku yang antar. Untunglah kafe menghasilkan keuntungan setiap hari. Ini bisa dibilang kabar baik akhir-akhir ini. Hahaha. Ini adegan orang kehujanan. Bagus sekali, Lisa. Kau memang paling kreatif. Hahaha. Tuan Kiao, bukankah ini karena melihatmu murung beberapa hari ini? Aku mencarikanmu sedikit hiburan. Tak disangka, Zhenzu begitu sial. Kebetulan sekali. Hahaha. Zhenzu, Lisa hanya bercanda denganmu. Kau tidak marah, kan? Aku tidak mempermasalahkannya. Tapi sepertinya Tuan Kiao memiliki ingatan yang buruk. Aku ingat aku pernah mengatakan apa yang akan kulakukan terhadap orang yang menyakitiku. Zhenzu, aku peringatkan kau. Ini di kantor. Jika kau berani melakukan hal yang melewati batas, aku tidak akan memaafkanmu. Aduh, karena Lisa suka mencari hiburan. Baiklah, aku akan bermain denganmu. Aduh. Zhenzu, sudah cukup. Ini kantor, bukan taman bermain. Cepat minta maaf pada Lisa, Tuan Qiao yang begitu berbesar hati. Masa bisa marah hanya karena masalah kecil ini? Lisa kan suka bercanda, aku hanya membalasnya sedikit. Kok dia tidak bisa menerima candaan? Cepat keluar dan urus masalah ini. Tidak berguna. Sepertinya Tuan Qiao ini berniat menyatakan perang pada kita. Zhenzu, apa yang kamu bicarakan? Lisa ini terlalu berlebihan. Lain kali aku akan bicara dengannya. Nona Qiao, kemampuanmu menghasut orang lain semakin hebat saja. Tapi, hanya trik kecil ini. Menyatakan perang, bagaimana? Ayah masih terbaring sakit di rumah. Sekarang seluruh Qiao Corp di bawah kendaliku, termasuk kamu. Pilihannya, kamu mengundurkan diri sekarang. Atau terima saja keadaannya. Baiklah, kali ini memang aku tidak siap. Tapi bukan berarti lain kali kamu bisa berhasil. Chen, kusarankan. Sepandai-pandainya menyimpan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Tuan Qiao, ada apa, Ki? Maaf Tuan Qiao, Tuan muda Lu datang? Kaziken datang menemuiku. Dia datang untuk menemui Zhenzu, tidak ingin menjumpai yang lain. Zhenzu. Jangan tegang, aku datang untuk menemuimu, karena ingin membicarakan kerjasama. Kerjasama apa? Proyek perusahaan, aku tidak bisa memutuskan. Kamu harus bicara dengan Tuan Qiao. Aku datang menemuimu, karena ingin berinvestasi di kafe ini. Tapi kafe ini tampaknya menghasilkan keuntungan. Tapi sebenarnya belum mencapai hasil yang kuinginkan. Aku sudah bilang sebelumnya, sebenarnya aku juga ingin mengambil alih kafe ini, tapi kamu sudah mendahuluiku. Aku sangat menghargai kemampuan investasimu. Ini juga keputusan yang kupikirkan matang-matang. Bagaimana kamu setuju dengan caraku, ya? Tentu saja, jika kamu mau.
Kita bisa bekerja sama, membuat kafe ini menjadi jaringan kafe nasional. Saya sudah bilang tunggu kabar dari saya. Sekarang kamu malah mencegat saya di depan kantor. Apa maksudmu? Kalau saya tidak begini, apa kamu mau keluar? Bagaimana dengan uangnya? Sudah terkumpul? Villa yang saya inginkan sebelumnya itu hampir dibeli orang lain. Hanya segini uang yang saya punya sekarang. Saya tidak bisa mendapatkan lebih dari ini. Apa maksudmu, Ida? Dulu kamu tidak bicara seperti ini, Gedia. Kamu bilang asalkan saya bekerja sama denganmu, kamu akan memberi saya dan Des yang inginkan, ayah. Sekarang kamu hanya ingin mengusir saya dengan uang segini. Ayah saya sakit. Kartunya disembunyikan lagi di tempat lain olehnya. Saya tidak tahu. Saya bicara denganmu, apa kamu dengar? Pokoknya saya beritahu kamu, 30 juta tidak boleh kurang sedikit pun. Sekarang saya memang tidak punya uang sebanyak itu. Tapi, Genzu kan berbeda. Genzu punya kafe sebesar itu sehingga setiap hari pasti menghasilkan puluhan juta. Jadi 30 juta itu bukan apa-apa. Sebelumnya waktu minta uang sama dia di kapal, dia terlihat sangat tidak senang akan Aku sudah tahu, dia pasti punya uang. Iya, kebetulan dia sekarang sedang di toko, kamu pergi dan pergoki dia. Bisa langsung minta uang sama dia. Pria di seberang sana itu pelanggannya. Kamu meminta di depan pelanggannya. Dia pasti malu untuk tidak memberimu uang. Betul kan? Betul. Genju, kamu sebentar lagi akan malu di depan Tuan Zichen. Dasar perempuan jahat, tak tahu malu, kamu dan Qiangzi masih bertunangan, tapi sudah mulai main laki-laki di luar. Ngapain kamu kesini? Kenapa? Sekarang sudah dapat banyak uang, saya tidak memberitahu ibu sama sekali. Ya kan, uangnya dipakai untuk menghidupi berondong ini ya Pak Sayad. Ibu bicara apa sih? Tuan Zichen itu pelangganku. Pelanggan kan? Pelanggan sampai pegangan tangan begitu. Aduh, tak kusangka nak, kamu mengelola bisnis dengan sangat baik, Inggit. Toko ini, berapa banyak uang yang kamu hasilkan setiap hari? Sebagai seorang wanita, tidak pantas bagimu untuk selalu tampil di depan umum. Nanti aku akan meminta Desheng untuk membantumu. Bu, ibu benar-benar memanfaatkan setiap kesempatan ya. Baik perusahaan keluarga Qiao maupun kafeku ini, ibu ingin menjadikannya milik Desheng. Ibu benar-benar tidak tahu malu. Apa yang kamu bicarakan? Seorang wanita hanya perlu mengurus suami dan mendidik anak-anak. Karier itu urusan para pria. Lagi pula, kesehatan Tuan Qiao memang sedang kurang baik. Harus ada seorang pria yang membantu mengelola seluruh keluarga Qiao. Maksud ibu Desheng, dengan dia, ibu yakin dia tidak akan menghancurkan keluarga Qiao? Kenapa kamu main pukul orang? Dia kubesarkan, aku mau memukulnya sesukaku, bukan urusanmu. Meskipun kamu yang membesarkannya, dia sekarang sudah dewasa dan dia adalah pemilik kafe ini. Bagaimana ibu bisa memukulnya di depan karyawannya seperti ini? Baiklah, ibu tidak akan memukulmu. Tapi mulai sekarang, kamu harus memberi ibu 5 juta setiap hari. Kenapa harus begitu? Karena aku ibumu. Sekarang kamu punya kafe ini, kamu menghasilkan banyak uang. Jadi kamu harus memberi ibu. Kamu masih muda, memegang banyak uang, kasih akan membuatmu boros. Ibu akan menabungkannya untukmu. Jika terjadi sesuatu di masa depan, ibu akan memberikannya kepadamu. Meskipun aku memberikan semua uangku padamu, pada akhirnya bukankah semuanya akan menjadi milik Desheng? Bu, apa tujuan ibu datang ke kafe hari ini? Ada apa? Dulu ibu pikir kamu tidak punya uang. Sekarang kamu sudah jadi bos besar kan? Hanya untuk membayar uang muka rumah untuk Desheng. Apakah menurutmu itu pantas? Pantas, Iku. Desheng bukan anak kandungku. Kamu. Aduh, Bu. Jangan marah. Ibu belum minum kopi kan? Cobalah. Ini minuman yang disukai orang-orang kota besar.
harus diminum. Buatkan ibu 5 gelas dulu untuk melepas dahaga. Xiaomi, buatkan 5 gelas latte untuk ibu. Dengan rasa yang berbeda ya. Putriku sekarang juga seorang bos besar. Mulai sekarang aku juga akan dilayani. Genju, jangan terlalu banyak minum kopi. Aku tahu, aku sengaja tunggu saja dan lihat. Genju, kamu mempermainkanku ya. Minuman sepahit ini kamu masih bilang orang-orang kaya semua suka minum ini. Bu, untuk apa aku membohongimu? Lihat saja setiap hari ke toko aku, sedikitkah orang yang minum kopi? Atau ibu memang ditakdirkan tidak bisa jadi orang kaya? Lihat, orang lain bisa minum, hanya ibu yang pilih-pilih. Sepertinya ibu memang tidak ditakdirkan untuk menjadi orang kaya. Omong kosong, siapa bilang aku tidak bisa menikmatinya? Genju, jangan terlalu banyak minum kopi. Terlalu banyak kopi juga bisa membuat mabuk, kan? Aku bilang aku memang sengaja. Kau tidak salah dengar, ibu mabuk kopi. Cepatlah ke sini dan jemput dia. Maaf ya, membuatmu menertawakanku. Ibuku memang seperti ini. Sejak kecil dia selalu ingin mengambil uangku. Kita lanjutkan pembicaraan kerjasama kita tadi. Sebenarnya, tadi aku cukup khawatir denganmu, khawatir kau tidak bisa menghadapinya. Tidak kusangka orang yang begitu sulit dihadapi, bisa kau atasi dengan mudah. Sebenarnya dulu waktu aku bekerja paruh waktu, aku sudah bertemu dengan berbagai macam orang. Sejujurnya, orang seperti ibuku tidak terlalu sulit dihadapi. Oh ya, tadi ku dengar ibumu bilang, kau sudah bertunangan. Ah, jangan singgung masalah yang menyebalkan itu. Nyonya Wang itu juga bukan orang yang baik. Aku dan Wang Qiang sudah lama memutuskan pertunangan. Merekalah yang terus memaksa, sungguh. Hei, Bibili, kenapa kau lari? Aku kan bukannya tidak mau membayarmu, memintamu untuk mencarikan jodoh untuk kedua anakku. Sesulit itukah? Aduh, di desa ini membicarakan keluarga kalian bagaimana? Tidakkah kau sadari? Aku sudah bertanya pada semua gadis di radius 100 mil. Tidak ada yang mau menikahkan anak gadis mereka dengan keluargamu. Jangan menyusahkanku. Apa maksudmu? Ada apa dengan kedua putraku? Semua ini karena Zenzu yang telah tiada. Aduh, Bibili, coba tanyakan lagi. Tanyakan lebih banyak pada gadis-gadis di kota. Kedua putraku begitu hebat. Hentikanlah. Setiap kali aku bertanya untuk keluargamu, aku diusir. Kalian mungkin tidak peduli dengan reputasi kalian. Tapi aku peduli. Bibili. Hah? Zenzu yang terkutuk ini membuat kedua putraku sangat menderita. Mereka tidak bisa menemukan istri. Bagaimana dengan keluarga Wangku ini? Aduh, dasar kau tidak berguna. Apa yang kukatakan dulu, Senzu itu terlihat bukan orang baik-baik. Kakak juga terlalu pengecut. Seandainya aku langsung menamparnya beberapa kali dan membuatnya patuh. Sudahlah, jangan bicara lagi. Ibu sedang sedih sekarang. Aku tidak boleh banyak bicara. Aku jadi begini karenamu. Tadinya aku punya seorang dari kota. Kalau aku menikahinya, sisa hidupku akan tenang. Tapi apa yang terjadi? Kau mengacaukannya. Kau masih berani menyuruhku diam. Aku kan kakakmu, bagaimana kau bisa mengatakan itu padaku? Ini masih mendingan. Sudahlah, jangan bertengkar. Ini situasi genting. Kalian ini saudara, masih saja bertengkar. Cepat pikirkan solusinya. Zenzu, aku tidak akan melepaskanmu.
Ingin menikah? Ingin balas dendam pada Zenzu? Aku bisa membantumu. Nona, Anda cantik sekali. Kamu putri keluarga Chiao? Ya. Kudengar Jenju juga putri keluarga Chiao, tapi dia sepertinya tidak seberuntung kamu. Kurangi sanjunganmu. Kedatanganku kali ini untuk membantu Wang Qiang menikahi Jenju. Wah, bagus sekali. Nona, kamu baik hati sekali. Ceritakan bagaimana caranya agar Jenju mau menikah dengan Qiangzi. Aku bisa saja membantu keluarga Wang. Tapi aku punya syarat. Katakan saja. Kalian harus mendengarkanku. Kalau tidak, jangan bicara soal menikahi Zenzu. Aku punya banyak cara untuk membuat kedua putramu membujang seumur hidup. Hei, bagaimana kau bicara seperti itu? Lazy, jangan banyak bicara. Dengarkan Nona Kiao. Nona Gio, jangan pedulikan dia. Ini semua salahku yang terlalu memanjakannya. Kau ingin menikahi Zenzu? Mulai besok, aku akan mengajarimu cara mendapatkan Zenzu. Kau harus selalu mendengarkanku. Ingat, kau harus mendengarkanku. Minggir, aku akan terlambat. Aku benar-benar mencintaimu. Jangan tinggalkan aku. Wang Qiang, aku harus bekerja. Tolong pergi. Kalau begitu berjanjilah untuk menjadi istriku. Aku akan segera pergi. Hai, Jenzu, kamu ini bekerja kok malah bawa laki-laki ke sini? Kenapa takut laki-laki di rumah kesepian dan membawanya keluar? Kok kamu tentang urusan Wang Qiang tahu banget ya? Jangan-jangan yang dia ajak kencan itu kamu? Jenzu, kamu kan cuma gadis desa. Berani-beraninya bicara begitu sama saya. Percaya atau tidak, saya akan bilang Tuan Qiao untuk memecatmu, biar kamu pulang kampung bertani. Kalau berani pecat saya sendiri, setelah kamu punya jabatan untuk memecat saya, baru bicara seperti itu. Wang Qiang, kalau kamu masih mengganggu saya akan lapor polisi. Saya akan datang lagi besok sampai kamu mau menikah dengan saya. Halo sayang. Iya, sudah lama ya kita tidak bertemu. Boleh. Kalau begitu, siang nanti kita ketemu di kafe ya. Changzi, apakah kamu ingin aku menikahimu? Kalau begitu, aku beri kamu kesempatan untuk membuktikannya. Kamu masih ingat siomay favoritku dulu? Aku ingin makan siang itu. Baiklah, sampai jumpa di kafe bawah. Wang Qiang dan keluarganya ingin mengacaukan pikiranku. Jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Sedang melihat apa yang begitu menarik? Bagaimana pekerjaanmu akhir-akhir ini? Lancar? Target penjualan bulan ini belum tercapai. Orang-orang sekarang banyak yang bertindak tidak jujur. Tidak ada bukti yang ditemukan. Aku akan membantumu mencapai target. Tidak perlu berterima kasih padaku. Boleh juga, tapi orangnya mana? Orangnya akan datang. Lihat saja nanti. Zenzu, apakah ini temanmu? Cantik sekali, cocok untuk menjadi istri adikku. Jangan bergerak, polisi. Zenzu, temanmu ini sedang apa? Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Saya sudah memperingatkanmu sebelumnya, jangan macam-macam denganku. Saya punya bukti kamu mengunjungi tempat hiburan malam. Tapi kamu tidak mendengarkan.
Saya baru saja melihat videomu dan siap membawamu untuk diinterogasi. Zhenzu, saya tahu. Saya salah. Minta temanmu untuk melepaskanku. Saya tidak akan berani lagi. Zhenzu. Melepaskanmu? Mimpi saja. Sebelum bukti sampai di tanganku, kamu masih punya kesempatan. Sekarang bukti sudah ada di tanganku. Jangan harap bisa pergi. Zhenzu, lain kali saya traktir makan. Saya pulang dulu. Ayo. Xiao Chengqian, bukankah sebelumnya kamu bilang, asalkan kakakku menurutimu, dia bisa menikahi Zhenzu? Sekarang malah begini, kakakku masuk penjara, bagaimana dengan aku dan ibuku? Gadis brengsek itu tahu cara melawan sekarang. Bahkan ibunya sendiri yang membesarkannya selama 20 tahun lebih bisa dia perdaya. Apalagi yang tidak berani dia lakukan. Saya tidak peduli. Xiao Chengqian, kamu harus selesaikan urusan kakak saya hari ini. Kalau tidak, saya akan membuatmu menyesal. Kakakmu masuk penjara, itu karena dia sendiri tidak becus. Sekarang kita sama sekali tidak boleh berselisih. Kalau tidak, kita akan jatuh ke dalam perangkap Zhenzu. Baik. Lalu katakan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Dalam situasi saat ini, kita hanya bisa bekerja sama. Saya tidak setuju bekerja sama. Keluarga Wang tidak punya otak. Bekerja sama hanya akan memberatkan saya. Jangan berpikir karena kamu lebih tua. Saya tidak berani memukulmu. Pukul saja. Kalau kamu berani memukul saya sekali saja, saya akan memerasmu seumur hidup. Sampai mati kamu harus menghidupi saya. Jangan bertengkar. Jika kalian terus bertengkar, uang yang saya janjikan sebelumnya tidak akan berlaku. Itu tidak bisa. Nona Xiao, sudahlah. Tak perlu bicarakan yang lain. Cepat katakan bagaimana kita akan bekerja sama. Kita tidak boleh membiarkan Zhenzu itu lolos. Ayah akan segera keluar dari rumah sakit. Chengqian, akhir-akhir ini Zhenzu tidak membuat masalah, kan? Ayah, jangan khawatir. Kakak akhir-akhir ini sangat patuh dan menunggu ayah pulih. Katanya dia ingin memberi ayah hadiah yang besar. Ayah tidak mengharapkan hadiah besar apapun. Asalkan dia tidak membuat ayah terkejut saja sudah cukup. Ayah, lihat. Semua masakan ini dibuat oleh kakak. Hari ini ayah bisa menikmati makanan lezat. Zhenzu, dengan semua perbuatanmu, jangan berpikir dengan membuatkan beberapa masakan untukku, aku akan memaafkanmu. Ayah, aku bisa mengerti jika ayah tidak memaafkanku. Aku hanya berharap ayah sehat selalu. Aku tahu kamu tumbuh besar di luar dalam lingkungan yang tidak baik dan memiliki kebiasaan buruk. Tapi aku percaya jika kamu mendengarkan aku, kebiasaan buruk itu pasti akan berubah. Baiklah, aku akan selalu mendengarkan ayah. Semoga ayah selalu bahagia setiap hari. Ayah, bisakah kau maafkan kakak? Aku sangat senang. Ayo kita makan, kalau tidak makanannya akan dingin. Baiklah, silakan makan. Ayah, silakan makan. Apa yang kalian lakukan di rumah keluarga Qiao? Sekarang Zhenzu sudah tidak ada hubungannya lagi dengan kalian. Jangan selalu membuat keributan di rumah keluarga Qiao. Nona Qiao jangan sungkan. Kita semua keluarga, kami dengar kakek Qiao sudah pulih. Jadi kami sengaja datang untuk menjenguk. Siapa bilang kita keluarga? Hei, aku ini ibu mertua Zhenzu. Bagaimana bisa bukan keluarga? Nyonya Wang, aku ingat betul. Di pernikahan aku sudah bilang tidak akan menikah dengan Wang Qiang. Aduh, pertengkaran suami istri. Itu hal biasa. Anakku, Qiangzi, itu penurut. Dia selalu mendengarkanmu. Jika amarahmu sudah reda, cepatlah dan bersama Qiangzi selesaikan pernikahan kalian. Nyonya Wang, sepertinya ingatanmu kurang baik. Qiangzi sudah dipenjara. Aku masih punya catatan pelanggaran Wang Lei. Kau mau Wang Lei juga masuk penjara? Kamu... Chengqian bukan anak yang suka membantah. Ada apa-apa kita bicarakan baik-baik. Chengqian bisa mengerti. Maaf Pak Qiao, saya yang bersalah pada Bapak. Apa maksudnya? Dulu Zhenzu dan Qian masih kecil, lahir di ruang rawat yang sama. Saya diam-diam menukar label nama mereka berdua. Beraninya kamu menukar putri saya. Maaf Pak Qiao, saya sebagai orang tua, Bapak seharusnya mengerti perasaan saya.
Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa melakukan hal sekeji ini? Saya lebih baik lahir di keluarga miskin daripada merampas kebahagiaan orang lain. Pak Kiau, saya yang bersalah pada Bapak. Bapak boleh menghukum saya, tapi jangan sakiti Kian. Dia anak yang baik ya. Kalau tidak ada urusan lain, silakan pulang. Ayah saya kurang sehat. Besan, kapan Jenju akan kembali ke keluarga Wang? Apa yang kamu bicarakan? Jenju itu memang menantu keluarga Wang. Dulu saya dan keluarga Jen sudah menandatangani perjanjian pernikahan. Ini tidak bisa diabaikan. Berani-beraninya kau menginginkan putriku. Saya tidak peduli. Jenju dulu adalah putri keluarga Jen. Kalau tidak, bagaimana kalau Kian menikah dengan putraku, Kiangzi? Tidak, sama sekali tidak bisa. Putri yang saya besarkan sendiri, bagaimana bisa menikah dengan putramu? Konyol. Saya tidak peduli, ada perjanjian pernikahan sebelumnya. Keluarga bisnis kalian paling menjunjung tinggi kredibilitas. Tuan Kiao, pilihlah. Menikahkan Kian dengan putraku, Kiangzi, atau menikahkan Jenju dengan Kiangzi. Pokoknya Kian tidak bisa. Ayah, Xiao Qian tidak boleh menikah dengan Wang Qiang. Lalu apa aku boleh? Di hati ayah, apakah tidak pernah mengakui aku? Hahaha. Tidak disangka, Jenju, setelah berputar-putar, kamu tetap menjadi menantu keluarga Wang. Tidak tahu apa susahnya kamu, ingin melepaskan diri dari Kiangzi. Untuk apa? Menurut saya, menikah dengan Kiangzi adalah akhir terbaik untukmu. Meskipun ayah setuju, aku tidak akan setuju. Pernikahanku aku yang menentukan. Jenju mana? Kita tidak bisa melawan takdir. Kamu segera bebaskan Kiangzi dan menikahlah. Ayah, jika aku menikah dengan Wang Qiang, keluarga Wang pasti akan menuntut untuk mengambil alih perusahaan Kiao. Ayah tega. Itu kan hasil kerja keras ayah dan Xiao Qian bersama-sama hingga mencapai kesuksesan seperti sekarang. Apa? Keluarga Wang mengambil alih perusahaan Kiao. Kenapa? Kakakku pasti tidak berani lari. Satu keluarga tidak bicara dua arah. Lagi pula, aku bisa membantu kakakku, kan? Mimpi kamu. Barang-barang milik keluarga Kiao, keluarga Wang jangan harap bisa mendapatkannya. Tapi itu kan milik Xiang Qian. Untuk Desheng, niat buruk keluarga Wang kalian sebaiknya diurungkan saja. Perusahaan keluarga Xiao ada hubungan apa dengan Zhen Desheng? Xiao Qian, apa maksudmu? Aku ini ibumu. Kau tidak memikirkan satu-satunya anak laki-laki di keluarga ini? Kau mau menguasai seluruh perusahaan keluarga Xiao sendirian? Memang kenapa? Keluarga kalian berdua tidak berkontribusi apa-apa? Masih mau mendapatkan keuntungan tanpa usaha? Mimpi, aku tidak akan membiarkan kalian berhasil. Hei, dulu waktu kau dan kami membicarakan kerjasama. Bukan begini perjanjiannya. Kau bilang akan mengatur Kiangzi dan Leizi masuk ke perusahaan keluarga Qiao. Sama seperti dulu, kau mengatur Desheng jadi satpam. Apa? Desheng kau yang atur masuk perusahaan, pantas saja kita kehilangan klien penting. Ayah, aku terpaksa melakukannya. Aku tidak peduli. Sesuai perintahmu, Kiangzi sudah masuk penjara. Leizi juga harus masuk perusahaan. Qian, kau pikirkan baik-baik. Keluarga Wang, bagaimanapun juga adalah keluarga mertua Jenju. Mereka tetaplah orang luar. Desheng itu adik kandungmu, kalian sedara. Apa maksudmu? Jadi Jenju dan keluargamu tidak ada hubungannya lagi dengan keluargamu. Baiklah, kalau begitu keluarga Wang tidak akan menikahi Jenju. Kami akan menikahi Xiao Qian. Kau. Benar, Xiao Qian kan putri kandungmu. Aku ingin lihat mana yang lebih penting, suami atau adik laki-lakimu. Ayah lihat kan, demi keuntungan, bahkan anak perempuan yang ayah besarkan selama 20 tahun, bisa saja tidak tahu berterima kasih. Jenju, saya baru tahu hari ini. Kalau semua kesalahan yang dulu terjadi, itu perbuatan Qian. Sekarang melihat mereka saling serang,
Rasanya memuaskan. Tapi selama saya sakit ini, Cheng Qian yang mengelola perusahaan, saya khawatir dia sudah menanamkan kekuasaannya di perusahaan. Ayah, sebenarnya dari awal, saya menganggap Kiao Qian sebagai adik kandung saya sendiri. Saya tidak pernah berpikir untuk merebut perusahaan Kiao. Tapi apa yang dia lakukan terhadap saya? Cheng Qian, kami tidak menginginkan apapun lagi. Biarkan kami pergi. Biarkan kami hidup. Qian Qian, kau bukan anak yang kejam. Jangan sakiti Zhenzu, kita akan tetap menjadi keluarga. Keluarga? Hahaha. Keluarga, untuk apa kau membawanya kembali? Gadis desa, kau tidak malu membawanya kembali? Ayah, apa yang kulakukan belum cukup baik. Cheng Qian, ini semua bukan salah kami. Ini semua karena paksaan Nyonya Ju dan keluarga Wang. Dan kau bisa menghilangkan kecurigaanmu padaku. Dari awal aku tidak berniat untuk merebut perusahaan Kiao. Apa gunanya kau bicara sekarang? Kau telah merampas ayahku, merampas rumahku, dan akan merampas perusahaanku. Dan Kak Zichen yang sangat kucintai selama bertahun-tahun kok. Jadi, kau harus mati. Cheng Qian, jangan sakiti Zhenzu, dan jangan sakiti dirimu sendiri. Kakak Zichen, kenapa? Aku tumbuh besar bersamamu, tapi kau tidak menyukaiku. Kau malah menyukai orang yang baru dikenal ini. Cheng Qian, perasaan tidak bisa dipaksakan. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu menganggapmu sebagai adikku, dan juga jangan salah paham tentang perasaan Zhenzu padamu. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah berpikir untuk menggantikan posisimu di keluarga Qiao. Zhenzu selalu memikirkanmu, kalau tidak, polisi yang datang hari ini bukanlah aku. Apa maksudnya? Sebenarnya, semua yang kau lakukan hari ini bukan tanpa celah. Aku dan Zichen sudah mengetahuinya. Kami tidak ingin kau salah jalan. Jadi kami meminta bantuan teman polisiku. Dengan adanya aku, Sam, hukuman yang kau terima bisa lebih ringan. Untunglah memang tidak ada bahaya yang serius. Kalau tidak, Syukurlah aku datang tepat waktu. Kau tidak tahu bagaimana menjaga dirimu sendiri. Karena aku tahu kau akan selalu ada di sisiku.